Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan bahas mengenai deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Apakah kalian masih ingat tentang barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Contohnya 3, 7, 11, 15, 19. Kita lihat beda antara suku pertama dengan suku kedua. 7 kurangi 3 hasilnya 4, berarti selisihnya 4. 7 dan 11 pun selisihnya 4. 11 dan 15 pun beda atau selisihnya juga 4. Jadi, kalau ada barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap, maka itu dikatakan barisan aritmatika. Nah, kalau misalkan barisan aritmatika tersebut kita tulis dalam bentuk penjumlahan. Jadi 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 dan seterusnya. Inilah yang dinamakan deret aritmatika. Untuk menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmatika, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali A plus UN, di mana UN ini adalah suku terakhirnya dengan rumus A ditambah n min 1 dikali B. Nah, Sn adalah jumlah n suku pertama, n banyaknya suku, A untuk suku pertamanya, dan B itu untuk beda. Nah, contoh soalnya, tentukan jumlah 100 suku pertama deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sampai 102 suku. Nah, dari soal ini apa yang sudah kita ketahui? Yang pertama adalah jumlah 100 suku, artinya jumlah sukunya atau n-nya ada 100. Kemudian kita lihat suku pertamanya atau A atau disebut juga dengan U1, nilainya adalah 1. Kemudian kita lihat juga bedanya. 3 dikurangi 1 hasilnya 2, 5 kurangi 3 hasilnya 2, 7 kurangi 5 hasilnya 2, 9 kurangi 7 pun hasilnya 2. Artinya bedanya tetap ya, yakni 2. Nah, apa sih yang ditanyakan? Tadi jumlah 100 suku pertama, berarti yang ditanya adalah S100. Sebelum mencari S100, kita cari dulu suku terakhirnya atau suku ke-100-nya. Suku ke-100, UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Berarti A ditambah berhubung N-nya 100, 100 dikurangi 1 hasilnya 99. Jadi A ditambah 99B. Nah, kita sekarang substitusi saja. Nilai A-nya adalah 1. Dari sini kemudian nilai B-nya adalah 2. Sehingga 1 ditambah 99 kali 2. Berarti 1 ditambah 99 dikali 2 hasilnya 198. 198 ditambah 1 hasilnya 199. Nah, setelah dapat suku ke-100-nya yaitu 199, baru kita cari jumlah 100 suku tersebut atau S100. Rumus Sn-nya sendiri n per 2 dikali A plus UN. Jadi S100 sama dengan N-nya kita ganti dengan 100 per 2 A plus U. UN-nya berarti suku terakhirnya adalah suku ke-100 atau U100. Nah, sehingga S100, 100 dibagi 2 tulis kembali. A-nya yaitu 1, kemudian U100-nya. Tadi U100-nya berapa? 199. Nah, 199 ditambah 1 hasilnya 200. 200 dibagi 2 boleh hasilnya 100. 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. Atau boleh juga 100 dibagi 2 hasilnya 50. 50 kali 200 juga 10.000. Berikutnya contoh soal yang lain. Hitunglah jumlah deret 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah sampai suku terakhirnya adalah 93. Nah, dari soal ini apa yang kita ketahui? Yang pertama adalah suku pertamanya atau A-nya yaitu 3. Kemudian bedanya kita lihat 8 kurangi 3 hasilnya 5. 13 kurangi 8 hasilnya 5. Berarti bedanya adalah 5. Terus apalagi suku terakhirnya yaitu UN 93. Namun kita tidak tahu jumlah sukunya sebenarnya berapa, N-nya ada berapa. Dan yang ditanyakan adalah hitunglah jumlah keseluruhannya, berarti Sn-nya. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu N-nya itu ada berapa sebenarnya. Nah, untuk memperoleh N-nya bagaimana? Rumus UN sendiri adalah A ditambah N min 1 kali B. Nah, berarti A-nya kita ganti dengan 3, N min 1-nya tulis kembali, B-nya kita ganti dengan 5. Tadi kebetulan nilai UN-nya adalah 93, kita tulis.
3 ditambah kita kalikan 5 kali N, 5N, 5 dikali min 1 hasilnya min 5 sama dengan 93. 5N-nya ditulis kembali, 3 dan min 5 pindah ruas jadi 93, 3 pindah ruas jadi min 3, min 5 pindah ruas jadi positif 5. Jadi 5N sama dengan 93 dikurangi 3 hasilnya 90, 90 ditambah 5 hasilnya 95. Sehingga nilai N-nya sendiri 95 dibagi 5, yaitu hasilnya 19. Nah, sekarang kita cari yang ditanyakannya, yaitu Sn. Dengan N-nya tadi udah jelas, yaitu 19. Jadi yang ditanya adalah S19. Berarti 19 per 2, A-nya kita ganti dengan 3, UN-nya tadi udah ada yang di atas, yaitu 93. 93 ditambah 3 hasilnya 96. Nah, 96 dibagi 2 hasilnya 48. 48 dikali 19 hasilnya adalah 912. Jadi jumlah keseluruhan sukunya adalah 912. Nah, ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari bulan Januari. Asep mulai menyisihkan uang sakunya untuk disimpan dalam sebuah tabungan. Katanya mula-mula di Januari dia menyimpan uang 20.000. Kemudian di bulan Februari dia naik lagi nih jadi 25.000. Kemudian di bulan Maretnya 30.000. Begitu seterusnya, setiap bulan dia naik 5.000. Jadi kalau kita susun dalam bentuk deret jadi 20.000 untuk bulan Januari ditambah 25.000 untuk bulan Februari ditambah 30.000 untuk bulan Maret. Kalau kita lihat deret ini membentuk deret aritmetika karena memiliki beda atau selisih yang tetap, yaitu 5.000. Jadi apa saja yang diketahui dari deret ini? Yang pertama nilai A-nya atau suku pertamanya yaitu 20.000. Kemudian N-nya tadi ada, karena dia menyimpannya selama 1 tahun, berarti N-nya itu adalah 12 bulan atau 12. Kemudian ada beda juga, bedanya tadi atau selisihnya yaitu 5.000. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan selama 1 tahun, berarti S12. Nah, untuk menentukan S12 kita cari dulu U12. U12 rumusnya A ditambah N min 1, di mana N-nya tadi 12 dikurangi 1 maka 11B. A-nya kita ganti jadi 20.000 ditambah 11, B-nya kita ganti dengan 5.000. 11 dikali 5.000 hasilnya 55.000. Maka suku ke-12 atau pada bulan terakhir dia menabung 55.000 ditambah 20.000 yaitu 75.000. Sehingga jumlah tabungan yang dikumpulkan Asep selama 1 tahun ini berarti S12 sama dengan 12 per 2 dikalikan A plus suku ke-12-nya. Jadi 12 per 2 dari suku pertamanya adalah 20.000, suku ke-12-nya adalah 75.000. 20.000 ditambah 75.000 hasilnya 95.000. Kemudian dikalikan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi 6 dikali 95.000 hasilnya adalah 570.000. Jadi uang yang dikumpulkan Asep selama 1 tahun adalah 570.000 keseluruhannya. Nah, bagaimana, ada yang ditanyakan? Kalau masih bingung silahkan kalian bisa chat ya, bisa lewat WA ataupun Google Classroom. Nah, sekian untuk mata pelajaran hari ini, sampai ketemu lagi minggu depan. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.